Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Bagi kalian pecinta drama serial di stasiun streaming Netflix, pasti tak asing dengan drama serial yang satu ini. Drama Korea berjudul Tomorrow yang tengah tayang ini mengisahkan tentang usaha tim malaikat maut menyelamatkan orang-orang yang punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Dalam drama tersebut, salah satu kasus mereka adalah menghadapi seorang pria yang memanfaatkan situasi orang-orang yang ingin bunuh diri untuk kepuasannya semata. Ternyata kisah ini pernah terjadi di dunia nyata. Seperti apa kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dengan pembahasan kali ini, kami ingatkan bahwa video kali ini hanya sebagai informasi semata. Kami tidak menginginkan Sobat MN Files untuk mengikuti tindakan yang dilakukan korban maupun pelaku dalam kasus ini. Langsung saja kita menuju kasusnya. Jepang pernah dihebohkan dengan kasus seorang pria yang tega menghabisi nyawa 9 orang, yang mana orang-orang tersebut baru dikenalnya di sosial media dan kemudian menyimpan jasad para korban ke dalam lemari pendingin di apartemennya pada tahun 2017. Pria tersebut adalah Takahiro Shiraishi. Ia mengaku bertemu dengan korbannya di jaring sosial Twitter. Target Shiraishi ini adalah mereka pengguna internet yang mengunggah niatan bunuh diri di media sosial mereka. Shiraishi kemudian menghubungi mereka dan mengatakan akan membantu mereka dalam merencanakan bunuh diri, bahkan ikut mati bersama mereka. Pria berusia 30 tahun ini mengaku membunuh serta memutilasi korbannya sebanyak 8 orang wanita dan 1 orang pria. Kasus pembunuhan ini terkuak lantaran salah satu saudara laki-laki dari korban Shiraishi melaporkan kehilangan saudara perempuannya yang berusia 23 tahun pada pihak kepolisian. Polisi kemudian memeriksa akun Twitter saudara perempuan pria tersebut dan menemukan sebuah postingan tentang keinginan si wanita yang dilaporkan hilang ini untuk bunuh diri, serta adanya temuan percakapan dengan sebuah akun yang dijalankan oleh Shiraishi. Kipas exhaust yang selalu dibiarkan menyala dan berputar di belakang sudut ruangan menjadi petunjuk kecil tentang kengerian yang ada di dalam apartemen yang dihuni oleh Shiraishi ini. Apartemen Shiraishi hanya berukuran sekitar 13 meter persegi atau tidak lebih besar dari tempat parkir mobil. Lokasinya berada di prefektur Kanagawa, selatan Tokyo. Pada pagi hari perayaan Halloween tahun 2017, polisi mencoba memasuki apartemen Shiraishi. Di dalam apartemen, polisi menemukan kepala yang sudah terpenggal dan bagian tubuh lain di lemari pendingin dan kotak peralatan. Total ada 9 jenazah yang ditemukan terpotong, dengan 8 diantaranya berjenis kelamin perempuan. 4 dari jenazah tersebut adalah wanita yang masih berusia belasan tahun. Berikut daftar korban dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Takahiro Shiraishi. Akari Suda, berusia 17 tahun, asal Fukushima. Kureha Ishihara, berusia 15 tahun, asal Oura, Gunma. Natsumi Kubo, berusia 17 tahun, asal Saitama. Hinako Sarashina, berusia 19 tahun, asal Tokorozawa, Saitama. Hitomi Fujima, berusia 26 tahun, asal Kasukabe, Saitama. Aiko Tamura, berusia 23 tahun, asal Hachioji, Tokyo. Mizuki Miura, berusia 21 tahun, asal Atsugi, Kanagawa. Kasumi Maruyama, berusia 25 tahun, asal Yokohama, Kanagawa, serta Shoko Nishinaka, berusia 20 tahun, asal Yokosuka, Kanagawa. Melalui serangkaian penyelidikan diketahui ternyata Shiraishi tengah berjuang melawan penyakit mental yang tengah dideritanya. Ia terobsesi untuk melakukan bunuh diri. Hal inilah yang kemudian menariknya untuk mengajak orang-orang yang punya situasi sama sepertinya untuk sama-sama mengakhiri hidup. Namun hal ini berbeda dengan apa yang diketahui oleh orang-orang yang mengenal Shiraishi. Shiraishi dikenal sebagai seorang pria yang ceria, baik hati, dan sopan. Sedangkan teman-teman sekolah Shiraishi bercerita bahwa Shiraishi suka bermain permainan saling cekik sampai pingsan hanya untuk sekedar bersenang-senang. Setelah lulus dari SMA, Shiraishi jatuh ke dalam dunia perdagangan seks yang terkenal di Tokyo. Hal ini yang kemudian membuat Shiraishi makin tertekan dalam menjalani hidupnya. Berhenti dari pekerjaannya di sebuah supermarket karena ia merasa tidak ada kemajuan yang berarti, Shiraishi kemudian bekerja di panti seks
Kabukicho di Tokyo. Tugasnya adalah memikat wanita muda untuk mau bekerja di klub tersebut. Melalui platform Twitter, ia merekrut para wanita yang diyakini punya keinginan untuk bunuh diri, memikat mereka dengan rasa empati yang palsu, dan hal ini sudah dilakukannya selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Shiraishi kemudian membius, melecehkan korbannya, dan lalu membunuh korbannya agar tidak lapor ke polisi. Sedangkan seorang pria yang juga menjadi korbannya menurut pengakuan Shiraishi, pria tersebut usai menanyakan keberadaan kekasihnya. Lalu Shiraishi mengundangnya untuk datang ke apartemennya, dan kemudian pria itu dibunuh. Pihak kepolisian menduga bahwa korban Shiraishi ini mengalami depresi berat. Dengan cara melihat postingan korban yang menuliskan tentang keinginan untuk bunuh diri, Shiraishi kemudian merespon dengan mengirimkan direct message atau percakapan pribadi dan mengundang korban ke apartemennya untuk kemudian dibunuh pada saat itu juga. Para korban tersebut diketahui mayoritas bermukim di kawasan kota Tokyo. Menurut pengakuan Shiraishi, dalam aksinya ia menggunakan tali tambang untuk mencekik korbannya. Namun dugaan polisi, selain mencekik, Shiraishi juga sempat memperkosa korbannya. Terkait kasus ini, pihak pengacara Shiraishi telah mengajukan banding mengenai putusan hakim akan hukuman mati yang dijatuhkan pada Shiraishi. Perlu diketahui bahwa hukuman mati di Jepang adalah hukuman gantung. Namun Shiraishi menuturkan ke Mainichi Shimbun, ia akan membatalkan upaya pengacaranya tersebut. Putusan hakim tersebut dijatuhkan kepada Shiraishi usai dirinya menjalani 3 tahun masa tahanan, tepatnya di tahun 2020. Shiraishi mengaku tak keberatan dengan putusan itu karena sudah jelas. Namun, di samping dirinya siap menghadapi hukuman mati tersebut, Shiraishi mengajukan permintaan terakhirnya untuk bisa menikah sebelum dirinya dieksekusi. Ia mengatakan keinginannya untuk bertemu dengan gadis biasa, menikah, dan menemukan seorang istri saat dirinya berada di penjara. Menurut pengacaranya, Shiraishi seharusnya bukan dihukum mati, melainkan cukup dihukum penjara saja, karena para korbannya yang diketahui berusia antara 15 hingga 26 tahun ini sudah berencana bunuh diri dan setuju untuk dibunuh. Namun hakim menolak hal tersebut dan tetap menjatuhkan hukuman mati pada Shiraishi. Hal ini karena menurut hakim, kasus ini sudah memicu kecemasan besar di masyarakat Jepang, karena banyak masyarakat Jepang yang juga menjadi pengguna media sosial. Sekedar informasi, kasus yang serupa dengan kasus Takahiro Shiraishi ini ternyata pernah terjadi pada seorang pria bernama Hiroshi Mai yang melakukan pembunuhan atas dasar pembunuhan dengan persetujuan. Mai membunuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, seorang wanita berusia 25 tahun, dan seorang pria berusia 21 tahun yang ditemuinya secara online pada tahun 2005. Atas perbuatannya ini, Mai dihukum gantung pada tahun 2009. Sekian investigasi kriminal kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.